Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi radiologi tentang quality control pesawat sinar X dan CT scan. Baiklah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu CT scan. Apa itu CT scan? CT scan merupakan komputer tomografi scanner, adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai sudut kecil dari tulang tengkorak dan otak. Alat penunjang diagnosa yang mempunyai aplikasi yang universal untuk pemeriksaan seluruh organ tubuh seperti susunan saraf, otot dan tulang, tenggorokan, dan rongga perut. Mengapa kita perlu CT scan? Karena CT scan merupakan ketetapan suatu diagnosa akan sangat membantu dalam penanganan terapi suatu penyakit. Oleh karena itu dibutuhkan fasilitas yang dapat menunjang prosedur tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan itu, dihadirkan fasilitas pemeriksaan CT scan yang merupakan modalitas radiodiagnostik canggih. Sistem komputer dan sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan sumber sinar X menyimpan data dan mengkonstruksi gambar tomografi. Sistem komputer terdiri atas prosesor, array prosesor, hard disk, dan sistem input sampai output. Sistem CT scanner. Sistem CT scanner merupakan sistem pemroses citra, bagian yang secara langsung berhadapan dengan objek yang diamati atau pasien. Terdiri atas sumber sinar X, sistem kontrol, detektor, dan akuisisi data. Bagian keluaran dari sistem pemroses citra adalah sekumpulan detektor yang dilengkapi sistem akuisisi data. Detektor adalah alat untuk mengubah besaran fisik, dalam hal ini radiasi, menjadi besaran listrik. Sistem akuisisi data terdiri atas sistem pengkondisi sinyal dan interface atau antarmuka analog ke komputer. Pemroses citra. Pemroses citra pencatatannya dilakukan dengan mengkombinasikan 3 pesawat detektor. 2 diantaranya menerima sinar yang telah menembus tubuh, dan yang satu berfungsi sebagai detektor aferen yang mengukur intensitas sinar ronsen yang telah menembus tubuh, dan penyinaran dilakukan menurut proteksi dari 3 titik, menurut posisi jam 12, 10, dan jam 2 dengan memakai waktu sekitar 4,5 menit. Prosesor merupakan membaca dan menginterpretasikan instruksi melalui eksekusi dan menyimpan hasil-hasil dalam memori. CPU yang digunakan merupakan bus data 16,32 atau 68 bit. Tipe komputer yang digunakan bisa mikrokomputer dan bisa mini komputer, namun harus memenuhi untuk kerja dan kecepatan by sistem CT scanner. Hard disk mempunyai fungsi untuk menyimpan data dan software. CT scanner pada umumnya dilengkapi dengan 2 buah keyboard dengan 2 buah monitor dan keyboard. Operation Station mempunyai fungsi sebagai operator kontrol untuk mengkontrol beberapa parameter scan seperti tegangan anoda, waktu scan, dan besarnya arus filamen. Yang kedua yaitu Viewer Station, mempunyai fungsi untuk memanipulasi sistem pemproses citra. Bagian ini mempunyai sistem kontrol yang dihubungkan dengan sistem keluaran seperti
hard copy film, magnetic tape, dan paper printout. Dari bagian ini dapat dilakukan pekerjaan untuk mendiagnosa hasil scanning. Berikut adalah contoh citra yang diperoleh dalam proses scanning menggunakan CT scanner. Bisa kita lihat ini adalah contoh yang diperoleh dalam proses scanning tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke quality control atau QC. Apa itu QC? Quality control menurut Vincent Gaspar, Total Quality Management 2006, kendali mutu, tentang kendali mutu adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Sedangkan menurut Carlton Principle of Radiographic Imaging tahun 1992, kendali mutu adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan mutu. Tujuan quality control merupakan memberikan mutu atau provide quality, yaitu dengan cara memuaskan, satisfactory, memadai dan cukup, adequate, dapat dipercaya atau dependable, serta ekonomis atau secara ekonomis. Pesawat Sinar X. Pesawat Sinar X menurut Bushong tahun 2008, dalam proses terjadinya Sinar X ada beberapa komponen tabung Sinar X yang harus diperhatikan, yaitu insert tube dan tube housing. Masuk kita ke yang pertama, yaitu tube housing. Menurut Irawati tahun 2009, dinding bagian luar tabung disebut rumah tabung. Terbuat dari metal, bagian dalam dinding tersebut terbuat dari lapisan timbal atau PB. Biasanya kita sebut PB. Fungsi dinding ini adalah untuk menahan berkas sinar X yang tidak searah dengan window. Window berfungsi sebagai filter untuk menahan energi rendah radiasi sinar X sebagai tempat sumber daya atau power source. Menurut Bushong tahun 2008, untuk jenis anoda putar terdapat terminal tegangan tinggi, isolator terhadap tegangan tinggi, dapat dipasangkan secara tepat dengan pelindung tabung atau tube envelope. Dapat dipasangkan peralatan kolimator dan berisi minyak pendingin, cooling oil, atau menyerap panas tinggi selama proses pembangkitan. Rumah tabung juga dilengkapi sambungan kabel tegangan tinggi, yaitu kabel dari HTT. Oke, yang kedua yaitu insert tube. Di dalam insert tube terdapat beberapa bagian, yaitu tabung kaca hampa udara, anoda, dan katoda. Kemudian masuk kita ke kontrol panel. Kontrol panel ada dua, yaitu kV, kilovolt, dan mA, miliampere. kV atau kilovolt adalah tegangan listrik satuan beda potensial yang diberikan antara katoda dan anoda di dalam tabung ronsen. kV atau tegangan listrik akan menentukan kualitas sinar X dan daya tembus sinar X. Maka tinggi besaran tegangan listrik yang digunakan, makin besar pula daya tembusnya. Efek yang terjadi sehubungan dengan kenaikan tegangan listrik atau kV. Yang pertama yaitu energi radiasi sinar X akan meningkat sehingga densitas pada film akan meningkat. Yang kedua, mengenai kontras objek. Yang ketiga, mengurangi dosis radiasi pada kulit sedangkan pada gonad meningkat.
Masuk yang kedua yaitu mA, miliampere, berfungsi untuk mengatur arus pemanas filamen yang kemudian akan digunakan sebagai penentu besarnya arus tabung yang digunakan. Alat ini disambung seri dengan trafo filamen. Untuk memilih arus tabung, kita sebenarnya memilih nilai R untuk menentukan voltage drop pada VR. Semakin besar pilihan MA, maka pilihan tab tersebut berada pada posisi nilai R yang paling kecil, sehingga voltage dropnya kecil, dan semakin kecil MA maka pilihan tab tersebut berada pada posisi nilai R paling besar. Arus tabung ditentukan oleh besarnya tegangan pada transformator filamen. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.